Yang berikut gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor yaitu gerakan yang berpindah tempat. Contoh gerakan lokomotor yang ada pada seni bela diri pencak silat yaitu gerak dasar langkah dan tangkisan. Yang berikut gerak dasar elakan. Yang berikut gerak menyerang dengan pukulan. Itulah contoh gerak dasar lokomotor. Disebabkan karena gerakan-gerakan tersebut dia dapat berpindah tempat. Yang berikut gerak dasar non-lokomotor. Nah, yang dimaksud dengan gerak dasar non-lokomotor yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat. Gerakan apa saja yang tidak berpindah tempat pada seni bela diri pencak silat? Yang pertama itu adalah gerakan sikap berdiri tegak. Yang kedua, sikap pasang kuda-kuda. Jadi ada dua gerak dasar non-lokomotor di dalam seni bela diri pencak silat, yaitu sikap berdiri tegak dan sikap pasang kuda-kuda. Oke, kita lanjut. Anak-anak, kalian bisa dapat perhatikan atau melihat pada layar masing-masing cara melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar memukul, menangkis, dan mengelak. Yang pertama, mulailah dengan posisi berdiri dan kedua kaki rapat. Yang kedua, anak pertama atau anak A melangkahkan kaki kanan ke depan dan kaki kiri bertahan di belakang sehingga kedua kaki membentuk posisi setengah kuda-kuda. Yang ketiga, anak kedua atau anak B berdiri di hadapan anak A dengan posisi tubuh agak menyamping, kaki kiri menjadi tumpuan kuda-kuda. Yang keempat, anak A menekuk tangan kirinya di samping badan, sedangkan tangan kanannya diayunkan dan memukul atau melakukan pukulan. Yang kelima, anak B melakukan tangkisan atas dan bawah untuk menghindari pukulan. Yang keenam, selama mempraktikkan gerakan, baik anak A maupun anak B harus mengarahkan pandangannya pada serangan lawan. Nah, kalian bisa dapat melihat pada cara melakukan. Untuk cara melakukan, itu ada dua proses tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Saya ulang, untuk cara melakukan terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan persiapan ini dia terjadi di saat anak itu lagi melakukan posisi berdiri, atau lagi melakukan sikap kuda-kuda, atau lagi melakukan badan ke samping kiri maupun samping kanan. Nah, perhatikan untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini masih termasuk pada tahapan persiapan. Nah, sementara untuk nomor 4 dan nomor 5 ini sudah termasuk pada tahapan pelaksanaan. Disebabkan karena nomor 4 dan nomor 5 ini sudah ada gerakan yang dilakukan terhadap lawan, ya. Gerakan tersebut sudah dapat dilakukan untuk menyerang lawan, misalnya gerakan menendang. Yang berikut gerakan memukul. Nah, di samping gerakan memukul ada juga gerakan menghindar, mengelak, menangkis. Jadi untuk tahapan pelaksanaan ini sudah terjadi proses interaksi antara
anak A dan anak B. Yang berikut, selama mempraktikkan gerakan, baik anak A dan anak B harus mengarahkan pandangannya ke serangan lawan. Itulah cara melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar. Oke, simak pada layar masing-masing contoh gerak dasar lokomotor seperti yang saya sudah jelaskan. Inilah contoh gerak dasar lokomotor. Berikut lanjut. Oke, lanjut pada contoh gerak dasar non-lokomotor seperti yang saya sudah jelaskan pada slide-slide yang terdahulu. Untuk gerak dasar non-lokomotor itu ada dua. Yang pertama sikap berdiri tegak, dan yang kedua sikap pasang kuda-kuda. Lanjut pada slide yang masuk pada gambar yang kedua, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar menendang dan elakan bawah. Nah, anak-anak, adapun definisi atau pengertian daripada elakan. Elakan adalah gerakan menghindar dari pukulan lawan dengan mengelak, yaitu dengan cara memindahkan posisi tubuh dari arah pukulan atau tendangan lawan. Itulah definisi atau pengertian daripada gerakan elakan. Nah, untuk keterampilan elakan ini, Pak Guru kira tadi saya sudah jelaskan pada slide yang pertama, yaitu elakan bawah, elakan atas, elakan samping, elakan lurus atau berputar. Itulah keterampilan dasar elakan. Yang berikut, lanjut pada slide yang berikut. Ya, untuk nomor 3, gambar nomor 3 yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar tangkisan gedik dan tendangan. Nah, adapun pengertian daripada tangkisan gedik yaitu tangkisan yang menggunakan satu tangan atau satu lengan dengan tangan mengepal. Saya ulang. Tangkisan gedik yaitu tangkisan yang menggunakan satu lengan dengan tangan mengepal. Nah, tangkisan gedik ini biasanya digunakan untuk lawan mengarahkan serangannya ke arah dada. Nah, anak-anak bisa dapat melihat pada cara melakukan variasi dan kombinasi gerak tangkisan gedik dan tendangan. Untuk gerak dasar variasi dan kombinasi gerakan tangkisan gedik dan tendangan ini, cara melakukannya dapat dibagi menjadi 5 bagian. Nah, untuk cara melakukan terdapat 2 proses tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Nah, seperti yang Pak Guru sudah jelaskan, apa sih yang dimaksud dengan tahapan persiapan dan apa sih yang dimaksud dengan tahapan pelaksanaan. Kita lanjut pada slide yang berikut. Ya, gambar yang keempat yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar tangkisan potong dan menendang. Adapun definisi